Halo guys, hari ini kita masih lanjut di materi yang sebelumnya, Spring Data MongoDB. Hari ini kita akan membuat REST API untuk melakukan update data di dalam database. Jadi kita akan mengupdate data berdasarkan ID. Oke, langsung aja kita kembali ke coding editor kita. Nah, selanjutnya di bagian user controller kita tambahkan satu function lagi, function update. Private, kemudian user update by ID. Misalnya seperti ini. Kemudian tambahkan juga anotasi get mapping. Kemudian tambahkan anotasi put. Seperti ini, put mapping dengan parameter pet /update. Oke, kemudian kita tambahkan parameter di sini. Kita bisa menggunakan request param atau pet variable. Nah, di sini saya akan menggunakan pet variable. Pet variable string ID. Kemudian tambahkan juga di sini /id. Nah, selanjutnya kita kembali dulu di kelas service. Di kelas user service kita tambahkan satu function lagi, user update. Seperti ini dengan parameter string id, user request. Nah, kemudian kita generate function implementasinya. Nah, di sini di user service YMPL kita tambahkan logic untuk mengupdate data. Yang pertama kita akan mencari user berdasarkan ID menggunakan user repository.find by ID. Kita masukkan ID-nya. Nah, kemudian buat variabelnya. Oke, kita tambahkan pengecekan. Jika user yang dicari ketemu, result.isPresent, kita di sini bisa melakukan update. Lakukan update. Jika tidak ketemu, maka ignore saja. Oke, selanjutnya di bagian sini kita bisa set datanya dulu. Result.set. Nah, misalnya di sini set name. Kita masukkan request.getName. Nah, selanjutnya kita set juga untuk gendernya. Request.gender. Oke, kalau udah di set, kita lakukan update data. Caranya sama seperti kita melakukan save. Kita gunakan repository.save result.get. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya udah, kalian bisa juga return langsung. Return seperti ini ya. Nah, di bagian else kita bisa tambahkan seperti ini. Throw new exception data not found. Nah, di sini kita bisa hapus. Oke, kemudian kita pasang function update ini di controller. Kita kembali ke controller. Nah, di sini belum ada request body-nya, kita tambahkan request body. Request body user request. Oke, selanjutnya panggil service-nya.
return user service.update. Masukkan paramnya, ID, dan request. Nah, seperti ini. Kemudian restart aplikasi. Oke, kalau udah menyala, kita kembali ke Swagger. Nah, di sini masih belum ada. Kita refresh dulu. Oke, di sini udah muncul update BID. Kita kembali ke database dulu. Nah, di sini aku mau mengupdate data Cyber misalnya. Kita ganti namanya jadi Leslie misalnya. Kita masukkan ID-nya. Kemudian gendernya female. ID bisa dihapus. Untuk name kita ganti Leslie. Oke, kemudian kita execute. Nah, ini berhasil ke-update. Kita pastikan di database juga ke-update ya value-nya. Refresh. Nah, udah berubah. Oke, simple banget ya caranya untuk update data di Spring Boot menggunakan Spring Data MongoDB. Selanjutnya kita akan belajar cara untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data, ini caranya simple juga. Kita bisa menggunakan function delete. Nah, langsung aja. Yang pertama, kita buat dulu endpoint untuk melakukan delete. Oke, di sini kita bisa copy aja. Nah, jangan lupa di setiap endpoint kita tambahkan operation untuk menambahkan dokumentasi API pada Swagger. Nah, kemudian kita rename. Di bagian sini kita nggak perlu request. Kemudian anotasinya kita menggunakan delete mapping. Oke, seperti ini ya. Kemudian bagian service, kita tambahkan satu service dengan nama delete. Kemudian masukkan parameter ID. Lalu generate kelas implementasinya, function implementasinya. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan user repository .delete. Nah, seperti ini ya. Kita bisa delete by ID langsung. ID. Oke, karena ini dia returnnya void, kita nggak perlu return apa-apa. Jadi kita cukup make sure aja di sini return sukses ya, nggak ada error. Jadi kita balikan saja true. Oke, selanjutnya kita update bagian controllernya user service.delete. Kemudian masukkan ID-nya seperti ini. Nah, karena dia returnnya boolean, kita ganti tipe data return di functionnya menjadi boolean. Selanjutnya restart aplikasi. Oke, kalau udah nyala, kita kembali ke Swagger. Kemudian refresh browser. Nah, di sini udah ketambah satu lagi, delete user /id. Kita bisa langsung coba. Nah, kita masukkan ID yang mau kita hapus. Di sini misalnya aku mau hapus Balmond. Kita hapus Balmond. Kemudian kita paste di sini ID-nya. Oke, kita execute. Responnya true.
Kita coba cek di database apakah sudah benar-benar terhapus. Kita refresh. Nah, udah kehapus ya. Kita coba satu lagi. Kita copy ID-nya, lalu kita hapus. Execute. Nah, di sini udah kehapus ya. Kita cek dari API. Kita find all coba. Find all, kemudian execute. Nah, tinggal satu. Kita cek di DB, harusnya tinggal satu juga. Nah, selanjutnya aku mau mengulas kembali apa yang dibutuhkan untuk integrasi dengan Spring Data MongoDB. Yang pertama, jangan lupa pastikan kalian sudah menambahkan library, yaitu MongoDB di sini, Spring Boot Starter MongoDB. Yang kedua, untuk Swagger, kalian bisa menambahkan konfigurasi Swagger ini ya. Nah, selanjutnya di bagian application.properties, kita juga setting koneksi ke database, Spring Data MongoDB database, port, dan hostnya. Nah, selanjutnya tinggal membuat entity menggunakan anotasi dokumen. Kemudian kita bikin repository-nya untuk melakukan CRUD seperti ini. Misal user repository extends Mongo repository. Kemudian user repository ini nanti akan dipakai di class service. Di sini ya. Kita pakai di sini untuk melakukan save, untuk melakukan find, untuk melakukan apa aja, find all, find by ID, untuk melakukan update, dan melakukan delete juga. Nah, setelah dipasang di service, kita tinggal implementasikan logiknya di bagian controller. Seperti ini. Kita ada create, find by ID, find all, update data by ID, kemudian delete by ID. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang masih ketinggalan dan nggak ngerti cara bikin project dari awal hingga integrasi dengan Mongo Database ini, kalian bisa coba cek YouTube Programming dari nol. Itu kalian bisa lihat di bagian playlist. Kemudian kalian bisa belajar mulai dari cara membuat project baru, kemudian cara membuat REST API sederhana, dan cara menggunakan seperti parameter request param, pet variable, dan lain-lain. Nah, ini nanti kalian bisa ikuti sampai di bagian Spring Data MongoDB.